Pernahkah kalian melihat jalan yang curam? Nah, ini ada gambar. Pernah ya? Apalagi di Kalimantan ini banyak sekali bukit-bukit sehingga ada jalan-jalan yang curam seperti ini. Tahukah kalian bagaimana cara orang mencari kemiringan jalan itu? Oke, pernahkah kalian melihat atap rumah yang miring? Oke, hampir semua atap rumah kita bentuknya miring ya. Tahukah kalian bagaimana cara mencari kemiringan atap itu? Pernahkah kalian melihat tangga? Nih, mungkin sebagian rumah kalian ada yang memiliki tangga ya untuk sampai ke lotek. Jika tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan cara membandingkan tinggi tembok yang dapat dicapai ujung tangga dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nilai kemiringan tangga tersebut dinamakan gradien. Berikutnya kita akan bahas tentang gradien. Apa definisinya? Gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Jika gradien bernilai positif, maka garisnya miring ke kanan. Namun, bila gradien bernilai negatif, maka garisnya miring ke kiri. Gradien dari suatu garis tergantung kepada persamaan garis atau gambar garis tersebut. Menentukan gradien suatu garis lurus bila diketahui persamaannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M. Yang kedua, jika persamaannya BY sama dengan AX ditambah C, maka gradiennya adalah A per B. Jika persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gradien dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, kalau Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. Nah, ini contohnya. Y sama dengan 2X, maka gradiennya adalah 2 ya. Kalau Y-nya sudah 1, koefisiennya di depan, maka di depan X inilah yang namanya gradien. Kalau bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya juga M. Contohnya, Y sama dengan 10X ditambah 8, maka gradiennya adalah 10. Y-nya sudah menjadi 1 koefisiennya, maka di depan X ini 10 ini yang namanya gradien. Contoh ya, ini ada persamaan Y sama dengan min 7X, 2Y sama dengan 8X, Y sama dengan 3X kurang 1, setengah Y sama dengan min 4X dikurang 1. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk Y sama dengan min 7X, maka gradiennya negatif 7. Gampang ya. Untuk persamaan Y sama dengan 3X kurang 1, maka gradiennya adalah 3. Di depan Y sudah 1 ya, berarti di depan X inilah yang namanya gradien, yaitu 3. Nah, berikutnya untuk 2Y sama dengan 8X. Nah, Y ini kan depannya koefisiennya belum menjadi 1. Supaya dia jadi 1, maka dia harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau dia menjadi 1 harus dibagi 2, berarti 8 juga harus dibagi dengan 2. Maka gradiennya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Next, untuk yang setengah Y sama dengan min 4X dikurang 1, nah supaya dia menjadi 1 harus dibagi dengan setengah juga. Berarti min 4 juga harus dibagi dengan setengah. Maka gradiennya adalah negatif 8. Dapat dari, jadi negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Gradien dari persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Sebelumnya, ubah dulu bentuk AX ditambah BY sama dengan C menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Yuk, AX ditambah BY sama dengan C, BX-nya tetap, AX-nya pindah. Yang tadinya positif, pindah jadi negatif. Kemudian, supaya
B ini menjadi 1, semuanya harus dibagi dengan B. Maka Y sama dengan min A per BX ditambah C per B. Nah, yang di sini B dibagi B hasilnya adalah 1. Jadi tak perlu ditulis ya. Nah, negatif A per B inilah yang namanya gradien. Jadi, gradien persamaan dari A X ditambah B Y sama dengan C adalah negatif A per B. Contoh. Ini ada contoh, 3 buah contoh, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 8, Y dikurang 7X sama dengan 4, dan 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita menggunakan cara merubah bentuk persamaannya ya. Kita rubah bentuk persamaannya yang dari sebelah kiri pindah ke kanan, tuh ya. Nah, kita mulai untuk yang pertama. 5X ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 dikurang 5X. Tadinya positif pindah jadi negatif. Maka 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Ini berlaku sifat komutatif ya. Y sama dengan semuanya dibagi 2. Min 5 dibagi 2 dapatnya negatif 2 1 per 2X ditambah 8 bagi 2 dapatnya 4. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 2,5X atau 2,5X ditambah 4. Boleh saja ditulis min 5 per 2. Oke, min 2, 1 per 2 atau min 5 per 2 inilah yang namanya gradien. Untuk yang kedua, Y dikurang 7X sama dengan 4. Y sama dengan 4 ditambah 7X, negatif pindah jadi positif. Y sama dengan 7X ditambah 4, berlaku sifat komutatif. Karena Y sudah menjadi 1, maka di depan X inilah namanya gradien. Maka gradiennya adalah 7. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga, 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Min 3Y sama dengan min 4X dikurang 2. Positif pindah jadi negatif. Supaya dia menjadi 1, maka semuanya dibagi dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif jadi positif ya. Jadi 4 per 3X dikurang 2 per 3. Nah, 4 per 3 inilah yang namanya gradiennya ya. Nah, sekarang masih contoh yang sama, tapi kita dengan menggunakan rumus. Bagaimana kita menggunakan rumus? Nah, ini kan diketahui kalau di depan X ini adalah A, koefisiennya A. Yang di depan Y ini koefisiennya B. Nah, rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Tinggal sama dengan min 5 per 2. Sama ya tadi ya dengan hasilnya. Wah, gampang kan? Sekarang yang kedua. Y dikurang 7X sama dengan 4. Ini berlaku sifat komutatif, maka dapatlah A-nya negatif 7 dan B-nya adalah 1. Tinggal masukkan, gradiennya sama dengan negatif 7 dibagi 1. Negatif ketemu negatif, positif. 7 bagi 1, 7. Sama ya. Berikutnya yang 4X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. A-nya 4. B-nya negatif 3, masukkan ke sini. A-nya 4, B-nya negatif 3, jadi negatif 4 per negatif 3. Jadi negatif bagi negatif jadi positif. Oke ya. Berikutnya menentukan gradien dari persamaan yang melalui titik 0,0 dan X, Y. Nah. Oke. Misalnya ini ada gambar, saya sudah ada gambar seperti ini. Dia melalui titik 0,0 nih ya, titik asal 0,0 dan titik 4,2 seperti ini. Nah, maka untuk mencari gradiennya adalah Y per X. Jadi langsung ke titik yang punya nilai yaitu Y per X. Berarti gradiennya adalah 2 per 4. Disederhanakan jadi 1 per 2. Mudah ya? Saya kasih contohnya. Contohnya, kita ada grafik seperti ini. Nah, diketahui dia melalui titik 0,0 dan titik 2,4. Mudah sekali. X-nya 2, Y-nya 4. Masukkan
M itu adalah Y per X, maka 4 dibagi 2, yaitu 2. Dapatlah gradiennya 2. Oke, berikutnya menentukan gradien dari grafik yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nih, kita ada gambarnya seperti ini. Ada titik A, X1, Y1 menuju titik B, X2, Y2. Nah, di mana dari titik atas ini sampai ke bawah, ini adalah Y2, ya. Nah, kemudian dari tepi ini sampai ke pangkal sini, ini adalah X2. Tuh. Nah, gradien grafik yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah merupakan selisih, di mana Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka ini dibilang delta ya. Delta itu adalah selisih, sama artinya. Oke. Nah, ini ya, dari sini ke sini adalah X1, maka dari sini ke sini itu namanya X2 dikurang X1. Nah, kalau dari sini ke sini adalah, dari ini ke sini adalah Y2 dikurang Y1. Tuh ya. Oke. Ini contohnya. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 3,5 adalah kita cari gradien dari dua buah titik. Nah, kan 2,1 ini kita misalkan jadi X1, 2-nya, Y-nya, Y1-nya adalah 1. Kemudian 3,5 ini 3-nya jadi X2 dan 5-nya jadi Y2. Maka gradien adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sama dengan 5 kurang 1 per 3 dikurang 2. Dapatlah 4 per 1. Jadi hasilnya adalah 4. Gampang sekali ya. Oke, kita lagi contohnya. Gradien garis dari grafik berikut. Nih ada grafik. Ini udah ada ditulis titik-titiknya, yaitu negatif 3, negatif 1 dan 0, negatif 3. Misalkan titik yang ini kita jadikan X1, Y1. Berarti X1-nya min 3, Y1-nya negatif 1. X2-nya 0 dan Y2-nya negatif 3. Maka gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 negatif 3 dikurang negatif 1. X2-nya 0 dikurang negatif 3. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi min 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Ini negatif ketemu negatif positif. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 3.